Saya Arsya, nama lengkapnya Amadius Arsya Harijanto. Saya siswa kelas 6 SD di SDK Penabur Gading Serpong. Dulu papa saya pernah tanya, "Kamu kalau di sekolah ngapain aja?" Lah aku bilang aku tidak melakukan apa-apa. I'm not doing anything. Terus papa bilang, "Mau nggak kamu membangun mesbah doa di sekolahmu?" Akhirnya aku mulai melakukan itu. Sampai suatu hari pada Hari Anak Nasional, guruku nanya, "Ada nggak yang nggak bangga jadi anak?" Ada yang ngangkat tangan. Terus ditanya sama gurunya, "Kenapa kamu nggak bangga jadi anak?" Dia bilang, "Karena papa mamaku selalu berantem hampir setiap hari." Mulai dari situ, aku tergerak supaya untuk mendoakan dia. Akhirnya aku mulai mendoakan dia. Pertama memang agak jorok mendoakan dia di dalam toilet. Jadi anak itu dimasukin dalam toilet cowok, cari toilet paling ujung, toiletnya dikunci, didoain dalam situ. Dan itu tidak bisa lama-lama, karena toiletnya super duper bau. Seperti itu. Lalu aku kepikiran, kenapa nggak langsung buat grup doa saja? Akhirnya aku mulai merintis sebuah grup doa di sekolahku. Juga saat papa sharing tentang Mazmur 107 mengenai 4 jenis orang yang perlu dimenangkan dan sangat mudah untuk dimenangkan. Akhirnya tanggal 26 Agustus 2016 diresmikan Penabur Prayer Group yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, guru konseling, guru agama. Dulu anggotanya memang cuma satu, cuma saya doang. Anggotanya nambah jadi 2, nambah jadi 3, nambah jadi 5, nambah jadi 24, nambah jadi 50, sekarang 90. Di Mazmur 107, 4 jenis orang ini adalah: pertama, ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Ini adalah jenis orang-orang yang tidak punya teman, tidak punya komunitas. Contohnya, temanku ada yang dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak punya teman karena dia sangat-sangat nakal. Dan tentunya nilai akademisnya juga kurang baik. Jadi dia disingkirkan dari pertemanannya. Jadi dia sekarang sendirian, mau apa-apa sendirian. Jenis-jenis orang seperti ini harus kita jangkau. Jenis orang yang kedua, ada orang-orang yang terkurung dalam sengsara gelap dan kelam. Ini adalah jenis anak-anak yang memiliki keterikatan pada sesuatu. Contohnya, temanku ada yang bisa main game 6 jam. Sampai orang tuanya suka gedor-gedor pintu kamarnya gara-gara dia main game terlalu lama. Dan saat tidur pun, dia pun tiba-tiba bisa ngomong-ngomong sendiri padahal dia matanya sedang merem. Dia bisa ngomong-ngomong sendiri tentang game yang dia mainkan. Jenis orang yang ketiga adalah ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka. Ini adalah jenis anak-anak yang sakit-sakitan. Kalau temanku ada yang mamanya pernah sakit kanker payudara. Nah, ini sangat-sangat menyedihkan karena sampai dirawat di rumah sakit Siloam di Karawaci. Tapi itu kejadian sudah beberapa bulan yang lalu dan sekarang sudah sembuh. Anak itu juga mamanya sudah kami doakan. Jenis orang yang keempat adalah ada orang-orang yang mengarungi lautan dengan kapal. Lalu mereka naik sampai ke langit, lalu turun ke Samudra Raya. Ini adalah jenis anak-anak yang nilainya biasanya bagus, tapi tiba-tiba drop. Ini contoh anak yang memiliki musibah secara tiba-tiba. Ada temanku yang dari kelas 1 sampai kelas 4 nilainya bagus-bagus aja, juara kelas terus.